94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Lintas Makassar Pagi. Saatnya saya menyapa Anda di sesi ini sampai jelang
Baik. Jadi dari kenaikan selang 30% hanya diambil batas tingginya 10% begitu. Ya, Nah, begitu. dari para anggota Organda sendiri juga ini menerima semua nggak nih Pak? Artinya ya lebih banyak yang menerima Pak. Namun kan perlu diberikan pemahaman yang tidak menerima bahwa sesungguhnya angkutan kota itu punya regulasi tersendiri bahwa jarak yang paling jauh itu hanya 20 kilometer, ya kan? Lalu di dalam kota itu berlaku namanya jauh dekat. Ya. Beda dengan daerah itu tidak ada jauh dekat. Dia 1 kilometer itu dia hanya 1.500 contohnya. Ya toh? Oh dia 3 kilometer itu hanya 3.000. Apakah di kota mau ada masyarakat yang membayar 1.000, 1.500? Kan tidak mungkin kan? Ya. Karena di kota itu adalah jalur yang berputar di dalam trayek, makanya di regulasi itu ditetapkan penyelesaian tarifnya itu berdasarkan jauh dekat. Jadi masyarakat yang menggunakan angkutan PT di Kota Makassar naik pintu turun 2 meter sebenarnya seandainya ada itu maka tarifnya 8.000. Tetap ya. Iya, dia juga menggunakan 10 kilometer tetap 8.000 juga tarifnya. Ya, seperti itu. Namanya jauh dekat, Pak. Ya, jauh dekat. Nah, keuntungannya sopir itu di jauh dekat, ya kan? Di dekat. Iya, makanya kita tetapkan dan itu sudah lama kita lakukan itu Mas, mulai dari tahun 2009 itu pembulatan ya, jadi pembulatan tidak ada lagi yang namanya 2.300 yang namanya karena pro kontra di lapangan selalu dikatakan tidak ada orang kecil dan lain-lain. Makanya mulai tahun 2013 kita sudah bulatkan penyelesaian tarif itu kalau seandainya ada 6.500 kita tetapkan 7.000. Nah, seperti itu Mas. Ya. Baik. Jadi masyarakat setidaknya mungkin sudah tidak ada alasan lagi nih kalau belum tahu ya ada kenaikan ini karena sudah ada keputusan dari Organda Makassar per 5 September begitu naik 10%. Dan tentunya ini mau tidak mau memang harus dilakukan penyesuaian ini karena selain BBM ini juga tadi dikeluhkan oleh salah satu sopir angkutan Kota Makassar itu mengatakan ya harus naik lah karena onderdil juga naik ya selain bahan bakar yang menjadi kebutuhan operasional begitu ya. Betul. Ini harus ada penyesuaian. Tapi tadi seperti itu tadi katakan 30%, 10% saja ya atas kewajarannya. Kenapa itu 10%? Karena kita sudah pernah melakukan penyelesaian tarif di tahun 2021. Oh, artinya belum terlalu lama gitu Pak ya. Iya. Dari 7.000, dari 5.000 naik 7.000. Nah itu. Sehingga sesungguhnya dari pengalihan premium ya, jadi saya jelaskan. Ya, sebelum dari premium ya. Ya, dari pengalihan premium dari harga 6.450. Ya kan? Kita sekarang menggunakan pertalite 10.000. Lalu kenaikan pertalite dari pengalihan premium yaitu 3.550 menjadi 10.000 ya harganya. Dari 6.450 harga premium sekarang harga pertalite 10.000. Maka ada selisih 3.550. Lalu kami melakukan penyesuaian itu 3.000. Dengan harga 8.000 ya. Itu. Nah, ini kan tidak selama beberapa bulan yang sebelumnya. Lalu anak sekolah saya sampaikan karena dari tadi tidak dibahas dan tidak ada yang pernah bertanya itu anak sekolah dari 3.000 karena biasa ada tarif khususnya ya. Nah, kami naikkan 2.000 yaitu menjadi 5.000 ya 5.000. Lalu Mas saya sampaikan untuk AKDP AK, bus, taksi dan seterusnya yang AKDP daerah kita belum memutuskan dan insya Allah kalau tidak ada halangan
rencana kami sudah komunikasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi. Insya Allah kalau tidak ada halangan besok kita coba lakukan rapat penyesuaian untuk seluruh di daerah ya yang AKDP di seluruh Sulawesi Selatan, termasuk mobil bus, taksi, AKDP Panter dan lain-lain. Nah, Ya, tadi kalaupun ada tarif, tadi juga kalaupun ada tarif, tadi kalaupun juga ada beberapa tarif, pendengar kita dari daerah, ada dari Pinrang, kemudian dari Bone, juga sudah menginformasikan ya bahwa sebelum ditetapkan ini sudah naik tarifnya. Bahkan naik sampai 30% sekarang. 30%, ya Iya. betul itu. Apakah itu Jadi sudah begini. diwanti-wanti memang atau ya bolehlah sebelum sembari menunggu keputusan pakai itu dulu 30%? Iya. Jadi intinya seperti ini, Mas. Bahwa kami dari Organda, termasuk Organda Kabupaten Bone, Pinrang dan seterusnya Makassar, kita selalu mengantisipasi adanya mogok tidak berproses utang. Iya. Sehingga kita mencoba melakukan penyesuaian yang tidak sangat tinggi lah ya, seperti itu. Namun demikian, ini semua kan pada akhirnya kan akan kita bahas di Dinas Perhubungan, baik di Dinas Perhubungan Kota maupun di Dinas Perhubungan Provinsi. Oleh karena itu keputusannya nanti untuk AKDP AKAP ya kan, bahwa itu tergantung dari keputusan bersama di Dinas Perhubungan Provinsi terkait dengan penyesuaian tarif berdasarkan regulasi yang ada di angkutan daerah. Kami di kota sendiri, sebelum kami lakukan ya di Kota Makassar sendiri, sebelum kami melakukan sosialisasi atau penempelan stiker, kami telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Makassar, meminta pandangan, masukan dan arahan serta petunjuk. Alhamdulillah sangat merespon bahwa sesungguhnya kenaikan BBM itu wajib diikuti dengan penyesuaian tarif. Namun perlu menjadi pertimbangan janganlah terlalu tinggi dan terlalu diberatkan oleh pengguna jasa. Tetapi wajar kalau ada penyesuaian. Artinya penyesuaian 10% itu di Makassar wajar-wajar saja. Kalaupun nanti pada akhirnya akan dinaikkan lagi, kira-kira berapa persen lagi kan? Pastinya seperti itu. Tapi kami beberapa dengan koordinator, wajarlah kalau naik. Artinya kita lihat bukan melihat persentase 10%-nya, tetapi melihat nilainya bahwa 8.000 itu sudah angka yang normatif untuk jauh dekat. Iya. Dan rata-rata juga masyarakat tadi para pengguna transportasi angkutan darat nih, khususnya di Makassar ataupun juga di daerah, itu ya rata-rata mayoritas juga mengatakan ya wajar dilakukan penyesuaian, menerima kok masyarakat ini asal jangan terlalu tinggi seperti tadi yang diharapkan, gitu ya. Dan tidak bervariasi lagi satu tarif lah biar masyarakat juga bisa oke. Dan itu diharapkan jadi masyarakat juga ya, ini sudah jelas nih, ada Pak Zainal Abidin tadi mengatakan pengguna PT-PT, angkutan PT-PT ini sudah tahu nih ada memang kenaikan, tapi 10% aja nih. Nah, iya. Baik, tapi kita ke dampak lainnya lagi, mungkin dampak ada mungkin juga yang diharapkan begitu ya dari angkutan kota, PT-PT, para sopir dan sebagainya, ada nggak ini yang dianukan oleh pemerintah bahwa selain kenaikan BBM ini ada hal lain mungkin keringanan BBM lah atau apa yang ditawarkan oleh pemerintah? Oke, kami dari Organda sangat-sangat berharap. Pertama yang harus saya himbau dulu, saya sampaikan dulu masyarakat pengguna angkutan umum di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, bahwa saat ini pro dan kontra terkait dengan termasuk penyesuaian tarif dan termasuk kenaikan BBM yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Yang kedua, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan antara penumpang dengan driver angkutan kota kami maupun angkutan daerah, maka lihatlah atau tanyalah apakah kendaraan yang ibu bapak mau gunakan itu sudah memiliki penyesuaian tarif yang baru atau belum, sehingga tidak terjadi yang tidak diinginkan di atas kendaraan. Kemudian yang kedua, kami berharap kepada pemerintah, terkhusus di angkutan Kota Makassar, ya pada umumnya di Sulawesi Selatan, bahwa
kami mendukung kalau memang ini perlu harus naik ini BBM untuk bagaimana negara kita ini dalam kondisi aman, tetapi ada permohonan permintaan kami. Berikanlah kebijakan terkhusus untuk plat kuning ya, terkhusus untuk plat kuning yang sebagai angkutan umum. Tapi bukan angkutan umum yang plat kuning yang kami masuk, karena plat kuning itu sudah pasti angkutan umum. Angkutan umum belum pasti plat kuning. Oh, iya. Memohon kiranya agar harga BBM ini itu tetap di angka 7.650 bagi kendaraan plat kuning. Itu jadi tetap dia diberikan subsidi karena yang menggunakan plat kuning ini adalah rata-rata masyarakat menengah ke bawah yang tidak mampu untuk membeli kendaraan kemana-mana dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kami mohon kepada pemerintah agar memberikan ruang kemudahan bagi seluruh plat kuning, bagi seluruh pengusaha plat kuning untuk tidak diberatkan seluruh persyaratan yang akan diajukan oleh para plat kuning, para pengusaha plat kuning. Contohnya, mau bayar STNK itu luar biasa persyaratan yang harus dilalui untuk plat kuning. Kedua, mau perpanjang kartu pengawasan, luar biasa persyaratan yang harus dilalui oleh plat kuning. Mau bayar izin trayek, luar biasa yang dilalui pemilik plat kuning dan pengusaha angkutan. Sehingga di dalam pengurusan mau bayar pajak saja STNK, itu terkadang 1, 2, 3 bulan, padahal mereka sudah siap untuk dibayar. Makanya kami mohon kepada pemerintah untuk diberikan kemudahan dan pertimbangan khusus untuk plat kuning. Ya, sangat jauh memang sebuah persyaratan yang plat hitam dengan plat kuning. Ya, plat kuning, padahal kita tahu plat kuning ini rata-rata itu digunakan oleh masyarakat umum ke bawah. Lalu kalau dia mati pajak, ya bukan hanya yang bertanggung jawab sendiri ini, bukan hanya yang akan jadi korban ini pemilik perusahaan atau pemilik, tetapi masyarakat umum yang akan jadi korban kalau ada sesuatu yang terjadi di jalan akibat daripada keterlambatan, contoh terima perpanjangan pajak STNK dan lain-lain. Yang mana adanya operasi di Depang karena mereka tidak memiliki surat-surat di kendaraan karena dalam proses menanti penyelesaian karena banyaknya persyaratan, sehingga sopir bisa belak-belakan dalam menghadapi operasi shipping yang ada di depan, sehingga bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu beberapa hal yang diharapkan oleh dari Organda kepada para pengusaha plat kuning ini akan mendapatkan juga nih selain subsidi harga yang khusus untuk mereka agar bisa beroperasi dengan baik melayani masyarakat begitu ya Pak ya? Baik. Terima kasih Pak Zainal Abidin untuk kesempatannya pagi hari ini. Mudah-mudahan masyarakat semakin banyak yang sadar nih di Makassar dan sekitarnya bahwa ini yang sudah dilakukan oleh pihak Organda, bagaimana menanggapi kenaikan harga BBM yang 30% tadi kenaikannya, tapi penyesuaian tarifnya hanya dilakukan 10% saja ini agar supaya masyarakat tidak terbebani sekali begitu ya, dan tetap mau menggunakan transportasi angkutan ini ya. Dan menyusul nanti keputusan untuk AKDP ya, antar provinsi dan juga ini. Baik, terima kasih Pak Zainal Abidin, sehat dan sukses selalu mendorong para pengusaha plat kuning ini agar tetap melayani masyarakat dengan baik nih ya, di masa-masa peralihan dengan harga tarif yang baru ini. Baik, terima kasih sekali lagi. Di lain kesempatan mungkin kita berbincang lagi Pak Zainal Abidin. Ya, mudah-mudahan ada waktu lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Zainal Abidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi perbincangan kita.
94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami menyimak perbincangan kita dalam dialog interaktif Lintas Makassar pagi ini.
Gimana Jadi- Pak Abdul Sewang? Dilema Itu kenaikan daripada kendaraan PT-PT itu 10% itu sudah bagus itu. sudah cocok ya? Sudah betul, sudah netral itu. Iya. Tidak membebankan kepada penumpang dan tidak juga merugikan pengusaha Plat kuning ini. kendaraan. Iya. Sedang Tidak sudah ada setuju ya? yang dibebankan, tidak ada. Normal itu. Kalau kenaikannya 10%. Kalau Pak Abdullah Sewang juga pengguna angkutan PT-PT nggak? Saya jarang sih. Jarang ya. Iya. Tapi kalau saya pikir-pikir itu sudah wajar itu kalau kenaikannya 10%. Iya. Jadi Tidak sewajarnya saja dibebankan 10%. kepada penumpang dan tidak juga dirugikan oleh pengemudi. Iya. Ya walaupun mungkin dari pengusaha plat kuning tadi dijelaskan bahwa ya mungkin masih banyak kekurangan tentunya yang pengennya naik juga 30% itu ya, karena selain BBM kan onder dealnya juga memang pada sudah naik nih. Kalau kita berbicara under deal, karena saya juga berpengalaman di kendaraan, tidak hari-hari kita beli under deal. Tidak hari-hari ya. Iya, kadang-kadang juga kalau kita beli under deal itu. Karena beli spare part itu kalau ada kendaraan rusak, dan itu kan tidak mungkin setiap hari. Kalau BBM itu setiap hari. Biaya perawatan ya. Perawatan, iya. Jadi saya kira sudah wajar itu 10% itu kenaikannya. Makasih. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Pak Abdul Sewang di Makassar sudah bergabung ya kesempatan pagi ini. Tentunya sudah wajar 10% ya. Walaupun juga alasan kenaikan spare part atau biaya perawatan itu kan tidak sehari-hari, tapi yang intinya operasional ini adalah harga BBM ya disesuaikan dan juga masyarakat tidak terlampau berat begitu ya. Baik, kita tunggu ya kebersamaan kita. Kita masih coba terhubung dengan narasumber kita pagi hari ini yang akan mengisi ruang dengar Anda juga nih masih dalam dilema kenaikan tarif transportasi angkutan darat ya kan. Kita hadirkan di kesempatan pagi ini. Untuk Pak Abdullah Sewang terima kasih. Kemudian mungkin opini komentar Anda juga boleh gabung nanti yang mau mengirimkan melalui WhatsApp kami silakan di 0821 3333 9440. Malam kehadiran cinta sambut jiwa baru. Telah lama ku tunggu hadirmu di sini. Namun hanya ruang semu yang nampak padaku. Meski sulit harus ku dapatkan. Kerinduan yang mendalam terbitkan hasratku. Sambutlah tangan ini, terima janjiku. Rasakan cinta yang tulus lewat aliran darahmu. Menyatu seiring dalam kasih. Seperti harapan datanglah merasuk menjelma meleburkan cinta. Ku bawa kau terbang
puaskan. Ku persembahkan semua padamu. Kau auraku, oh pancarkan seperti harapan. Datanglah merasuk, menjelma, meleburkan cinta. Ku bawa kau terbang, menembus awan yang beriring, kembangan senyuman bagai bunga, bawa keindahan. Oh pancarkan seperti harapan. Datanglah merasuk, menjelma, meleburkan cinta. Bawa kau terbang, menembus awan yang beriring, kembangan senyuman bagai bunga, bawa keindahan.
94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Pagi. Baik, terima kasih.